Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk waktunya ya Bu, sudah meluangkan waktu dalam wawancara saya sebagai tugas untuk demonstrasi kontekstual dalam program CJP yang angkatan 11 2024 Kabupaten Banyumas. Ya, apa-apa, saya siap selama saya bisa membantu tugas-tugas Mbak Fitri. Mudah-mudahan lancar dalam kegiatan ini juga lancar. Iya, baik, terima kasih Bu. Sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatan Ibu sebagai apa? Nah, ini perkenalkan diri saya. Iya. Saya Indi Astuti, Kepala Sekolah SD Negeri Karangmangu, Perwetan Pendidik Batu-Raden. Perkenalan saya. Ya, oke, baik Ibu Indi. Di sini saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya. Yang pertama, selama ini apakah Ibu sering mendapati permasalahan dilema etika di kesehariannya Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, saya selaku kepala sekolah sebenarnya sering atau pernah menghadapi beberapa dilema etika baik di dalam sekolah maupun yang berasal dari luar sekolah. Iya, jadi beberapa kali ya Bu ya? Iya, pernah lah ya, pernah terjadi dilema etika di mana kami kadang-kadang merasa bingung dalam menyikapi dilema etika tersebut. Iya. Sebelumnya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Nah, terkait dengan dilema etika itu biasanya berdasarkan permasalahan yang ada ya, terjadi dilema etika ketika saya dihadapkan pada situasi yang harus memilih antara dua pilihan yang mana keduanya secara moral benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kalau yang namanya bujukan moral, saya juga dihadapkan pada permasalahan yang benar melawan salah dalam pengambilan keputusan. Jadi permasalahan termasuk dilema etika, pilihannya tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Jika permasalahan teridentifikasi memenuhi syarat tersebut, maka termasuk kasus dilema etika. Dan begitu juga sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, maka termasuk bujukan moral. Kami mengidentifikasinya seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu Indi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Seperti yang tadi Ibu bilang, dilema etika yang Ibu hadapi terkadang dua-duanya benar. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dua-duanya memang penting, kepentingan yang sama-sama, maka kami mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan keberpihakan dalam pembelajaran. Jadi mengutamakan mana yang lebih baik ketika untuk pembelajaran murid seperti itu. Keputusan akan saya ambil ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya kasus diselesaikan pada tingkat bawah terlebih dahulu ya. Misalnya dari guru kelas. Kalau di SD kan berarti menggunakan guru kelas. Dari guru kelas, kemudian kalau kepala sekolah dari guru kelas tidak bisa menyelesaikan, kan biasanya ke kepala sekolah. Karena kalau di sekolah dasar kan hanya guru kelas dengan kepala sekolah. Hanya dibantu dengan guru agama atau guru PJOK. Nah, itu saling membantu. Jadi hal tersebut itu merupakan identifikasi kasus sekaligus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi melibatkan beberapa pihak biar keputusan yang diambil itu tidak salah. Berarti Ibu selama mengambil keputusan ini biasanya condong untuk melihat untuk kepentingan bersama. Kemudian melihat apakah ini bertentangan dengan kepentingan murid atau tidak gitu. Iya Bu.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan data dan informasi. Ya, terutama tadi kita mengumpulkan data dulu, kemudian informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian konfirmasi dan informasi yang diperoleh itu kemudian dikonfirmasikan dengan pihak-pihak tersebut dalam sebuah pertemuan. Nah, intinya kan seperti itu ya. Tadi pertama pengumpulan data, informasi. Kalau sudah ada data dan informasi dikonfirmasi. Nah, konfirmasi itu di dalam satu pertemuan. Kemudian pertemuan-pertemuan itu adalah melibatkan ya guru kelas, kepala sekolah atau guru lain. Seperti itu. Jadi kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Karena udah berkepihakan sama murid, kemudian berkolaborasi sama kolaborasi dengan teman atau yang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi? Nah, hal-hal yang dirasa efektif dalam mengambilkan keputusan, yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dengan mencari informasi tadi ya, setiap pihak yang terlibat, kemudian melakukan pertemuan yang melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah, kemudian bahkan bisa melibatkan komite, orang tua, kan itu juga bisa, sehingga setelah dalam pertemuan itu ada titik temu, sehingga kita akan mudah dalam mengambil keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu kan, itu yang efektif kan seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ternyata kalau permasalahannya berkaitan dengan wali murid juga melibatkan komite ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Iya, betul itu. Selalu berkolaborasi dengan kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Ya misalnya ada satu kasus sudah ada kesepakatan, ya. Tapi kan tetap ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan dengan sepenuh hati. Kadang-kadang ada yang tidak ikhlas karena hanya terpaksa, sehingga masih diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tersebut. Kemudian agar menerima keputusan secara ikhlas dan besar hati. Selain itu juga masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mengganggu keputusan yang sudah diambil. Ya, intinya seperti ini. Jadi kalau sudah ada keputusan, ada pihak-pihak yang tidak ikhlas menerima keputusan, sehingga perlu ada waktu untuk menunggu sampai orang itu bisa menerima keputusan. Dan kemudian sampai menerima, selain itu juga masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang seperti itu. Jadi kalau misalnya udah diambil keputusan secara bersama-sama, dikolaborasikan, kemudian dirapatkan gitu ya Bu, terkadang memang ada pihak-pihak sebelah walaupun sedikit itu masih ada yang kurang setuju terhadap pendapat itu ya Bu ya. Iya, sehingga dari pihak sekolah itu masih melakukan pengawasan terhadap keputusan yang diambil agar konsisten. Terus misalnya dalam melaksanakan keputusan tersebut. Nah, itu adalah tantangan bagi sekolah ketika mengambil keputusan. Jadi saya ulangi lagi, tadi tantangannya adalah ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan sehingga membutuhkan waktu sampai menerima. Kemudian ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi dan situasi yang seperti itu, sehingga perlu adanya pengawasan. Biasanya pengawasannya dilakukan oleh siapa Bu?
ya kemudian ya kepala sekolah tetap memantau lah, selalu memantau setelah ada keputusan. Kami dari sekolah tetap memantau perkembangan setelah ada keputusan itu diambil. Kemudian ada yang protes atau apa seperti itu. Itu Mbak. Iya Bu. Kemudian setelah tantangan-tantangan tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau misalnya mengambil keputusan tersebut, apakah ada rentang waktunya atau bagaimana Bu? Ya, saya selama ini saya tidak mempunyai jadwal tertentu terkait dengan penyelesaian masalah atau keputusan, tapi tergantung urgensinya ya. Oh iya. Kalau urgensinya itu permasalahan yang harus secepatnya diselesaikan, ya kita harus menyelesaikan cepat. Kalau memang itu butuh waktu, butuh kepedulian dari orang lain lah ya, orang lain ikut terlibat, ya kita berarti tidak terlalu cepat. Kita menunggu pihak-pihak lain untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga kesepakatan diambil, tidak gerasa-gerusu ya. Oh iya, cepatnya, gitu. betul. Iya, jadi kalau misalnya pengambilan rentang waktu itu tergantung dari kondisi atau permasalahan yang ada, gitu ya Bu ya? Iya, ya, intinya kan kita harus koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak lain seperti itu. Iya Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ya, faktor-faktor yang mempermudah untuk membantu kami dalam mengambil keputusan dilema etika yang diperlukan adalah koordinasi, komunikasi, dan komitmen baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Intinya itu, diperlukan koordinasi, komunikasi, dan komitmen dengan pihak yang terlibat. Karena keterlibatan warga sekolah ya, seperti guru kelas, kepala sekolah ya, itu mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan atau memberikan masukan-masukan atau informasi, sehingga data yang dikumpulkan dalam mengambil keputusan itu tidak keliru lah ya, tidak salah seperti itu. Jadi komunikasi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yaitu adalah melalui musyawarah atau rapat dalam menentukan solusi yang terbaik, seperti itu. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Ibu dapat petik dan pengalaman Ibu selama mengambil keputusan etika? Nah, intinya pelajaran yang dapat saya ambil yaitu adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dengan pertimbangan yang terbaik, seperti itu. Iya, intinya seperti itu. Intinya kita jadi tambah, kalau ada masalah kan kita tambah, intinya kita ambil untuk belajar. Iya. Berarti kita nambah pemahaman Buat refleksi selanjutnya ya Bu ya. Untuk selanjutnya, sehingga kalau ke depan tidak ada masalah-masalah yang seperti itu lagi. Kalaupun sama sudah mendapatkan solusi yang sebelumnya, barangkali bisa dipraktekkan begitu ya Bu ya. Betul, ya. Mungkin cukup pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih untuk waktu yang telah Ibu sediakan untuk saya, dan saya juga berterima kasih, semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Sama-sama Mbak Putri. Iya. Saya mohon maaf apabila keterangan dari saya ada kekurang tepatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, enggak Bu, menurut saya juga sudah cukup jelas, dan itu juga mendapatkan informasi kepada saya bahwa setiap permasalahan itu harus diselesaikan secara berkolaborasi baik, dan menentukan apakah urgensi atau tidak, dan pengambilan keputusan juga menentukan tenggak waktunya. Jadi enggak yang mengambil keputusan secara terburu-buru agar hasilnya
sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kepentingan bersama, beserta berkepihakan terhadap murid. Itu yang paling penting saya ambil dari percakapan tadi bersama Ibu. Iya, Iya. terima kasih sama-sama. Iya, sama-sama Bu. Ya, mari Bu. Makasih ya. Ya, sama-sama, saya makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri ya nih. Iya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Ibu? Iya. Saya juga. Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Fitri ya Bu ya. Saya ini merupakan CGP angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Nah, kebetulan saya meminta Ibu kesediaannya untuk wawancara memenuhi tugas saya untuk demonstrasi kontekstual mengenai etika dilema etika seperti itu. Apakah Ibu berkenan Bu? Insya Allah berkenan. Kalau ada yang bisa saya bantu, ya nanti saya bantu sebisanya. Iya, baik Bu. Selanjutnya boleh perkenalan terlebih dahulu Bu. Ya, perkenalkan ya, walaupun Ah. sudah tahu Oh, ya. iya. Ya, perkenalkan saya Ibu Desi Widya Pangestika. Dan di SMA Al-Irsyad ini saya menjabat sebagai wakil kurikulum. Iya. Kepala sekolah bidang kurikulum. Iya, baik Bu. Di sini saya ingin bertanya santai wawancara seperti itu ya Bu. Apakah selama menjabat sebagai wakil kurikulum pernah mengalami dilema etika Bu? Dilema etika sendiri mungkin ini saya konfirmasi dulu ya Bu ya, Iya, barangkali iya, saya iya, salah iya. memahami gitu ya. Yang saya tahu dilema etika itu ibaratnya adalah kita mengambil suatu keputusan tetapi Iya. antara dua hal yang mungkin benar seperti Iya, itu ya. iya. Betul seperti itu ya? Iya, betul. Iya. Jadi ada dua yang berat, sama-sama beratnya, sama-sama benar begitu. Ya, oke. Sebagai wakil kurikulum ya, banyak hal yang pernah saya alami seperti itu, dalam artian ada masalah terus harus mengambil keputusan, tapi memang karena saya wakil kurikulum tetap saya harus berdiskusi, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin salah satu masalah ya yang saya sampaikan itu adalah kalau di sekolah kami, ya, di sekolah kami itu ada yang namanya duta lomba. Iya. Nah, duta lomba ini biasanya diambil dari anak-anak yang memang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu, entah itu akademik atau non akademik. Nah, biasanya anak-anak tersebut itu banyak sekali dispend ya, seperti itu karena harus persiapan lomba, kemudian harus keluar kota ataupun menjalankan serangkaian lomba yang bisa sampai 1 pekan bahkan berbulan-bulan seperti itu. Dan pastinya itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Nah, dilema yang saya alami yang ini malah sering ya, yang sering kita alami itu pada saat anak-anak tersebut itu tidak memenuhi proses pembelajaran baik itu asesmen formatif atau sumatifnya, sehingga memang di beberapa guru ya, terutama guru-guru mapel yang tidak terkait dengan anak tersebut ya, contohnya anak tersebut ikut lomba biologi atau kimia, nanti untuk guru-guru mapel yang lain biasanya itu mereka itu tidak kurang bisa ya, bukan tidak ya, kurang bisa bekerja sama berkaitan dengan nilai seperti itu, sehingga di momen-momen tertentu anak-anak tersebut keluar memang untuk lomba seperti itu ya, tetapi di sisi yang lain, di mapel yang lain itu ada nilai-nilai yang memang ada guru-guru yang tidak mau memberikan nilai KKM atau harus menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah guru tersebut gitu, sehingga kalau itu dibiarkan ya, walaupun dari kami selaku manajemen sekolah itu sudah ada kebijakan bahwa duta lomba itu untuk nilai itu ya tidak boleh turun gitu, karena mereka juga berjuang ya, dalam artian berjuang mewakili sekolah, keluar sekolah juga dia belajar seperti itu. Tetapi memang di lapangan tidak semua guru itu mau menerima keputusan tersebut. Jadi memang harus ada intervensi atau harus ada kebijakan tertentu berkaitan dengan pengolahan nilai untuk anak-anak yang duta lomba. Itu sih permasalahannya. Iya. Berarti permasalahannya condong ada anak yang duta lomba sekian bulan terkadang tidak memenuhi
kriteria nilai, namun ada beberapa guru karena dia tidak bisa mengkonversikan nilai yang tidak sesuai dengan mapelnya gitu ya, jadi bingung gitu ya Bu ya. Nah, untuk kalau misalnya selama ini berarti Ibu Desi itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana cara mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasinya ya, kalau misalkan tadi apa ya, dilema etika ya, Iya. Dilema etika kalau dari kasus tadi itu termasuk dilema etika seperti itu menurut saya. Iya. Ya, karena masih bisa kita berikan solusi ya tanpa harus tanpa harus merugikan satu sama lain. Tapi kalau misalkan yang bujukan moral ya, bujukan moral mungkin itu nanti kaitannya sama mungkin ada benar atau salah ya, ada yang salah dan itu harus ada mungkin punishment atau konsekuensi ya, bahasa kita bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi kalau saya melihat apa yang tadi saya sampaikan, masalah yang saya sampaikan itu termasuknya adalah dilema etika. Iya, jadi kalau selama ini mengidentifikasinya kalau dilema etika itu benar dan benar versus benar dan benar, sedangkan kalau moral itu condong yang satu benar, yang pasti condongnya salah. Sehingga yang salah pasti harus ada konsekuensi yang kadang di tata tertib kita sudah ada. Oh iya, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, yang maksudnya yang sama-sama mengalami dilema etika ini. Bagaimana saya mengambil kebijakan seperti itu ya. Di sini saya sebagai manajemen sekolah pastinya yang pertama itu harus ada koordinasi dengan pihak kepala sekolah terlebih dahulu. Apapun masalahnya kita diskusikan di tingkat manajemen sekolah. Di situ ada kepala sekolah dan juga manajemen yang lainnya. Nah kemudian untuk kasus-kasus tadi dilema etika itu memang ada dua kepentingan ya seperti itu. Dari segi siswa, bagi siswa itu sudah hal yang benar ya, karena mereka mewakili sekolah, keluar itu tidak untuk bermain, sehingga memang sudah sewajarnya kita juga membantu dalam bidang akademiknya. Terus bagi guru mungkin itu juga suatu hal yang benar, karena anak tersebut kan mungkin belum melaksanakan proses pembelajaran yang utuh, terus belum mengetahui apakah anak ini paham atau tidak dan sebagainya, sehingga memang guru ada yang mengambil keputusan seperti itu. Sehingga kami sebagai pemangku kebijakan seperti itu, yang langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah pendekatan terlebih dahulu. Jadi biasanya kita lakukan di awal ya, di awal sebelum tahun ajaran baru kita selalu memberikan pendekatan, terus sosialisasi juga ke guru-guru kami seperti itu, bahwa ada aturan seperti itu yang harus dilaksanakan dalam pemberian nilai seperti itu, tanpa mengintimidasi anak tersebut atau tanpa membuat anak tersebut rugi. Dalam artian kan anak tersebut nanti akan continue ya, lanjut ke studi lanjut seperti itu ya, sehingga jangan sampai anak-anak rugi padahal anak tersebut itu mumpuni ya, dalam artian sebagai duta lomba seperti itu. Nah di awal kami sudah menyampaikan itu dulu. Nah kemudian di prosesnya ternyata ada tadi ya hal-hal dilema etika yang ternyata wah ini menyalahi etika atau menyalahi hati nurani guru tersebut untuk memberikan nilai lebih dan sebagainya. Nah itu berarti kita berikan konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu ke guru yang bersangkutan, kita berikan pemahaman ya, bahwa untuk anak-anak duta lomba itu bukan berarti dia itu tidak melaksanakan seluruh ini ya serangkaian pembelajaran, tetapi nanti untuk guru-guru tersebut tetap memberikan asesmen sumatif. Hanya saja untuk proses formatifnya memang tidak diberikan karena bebannya mereka itu sudah untuk belajar lombanya itu ya, dikonversikan lomba itu, sehingga memang kemarin kita mengambil kebijakan anak-anak yang lomba itu tetap harus sumatif. Dengan nanti sebelum sumatif kita berikan jadwal tambahan materinya dulu seperti itu, sehingga nanti guru-guru pun ada bahan ya gitu ya untuk memberikan nilai tidak seenaknya saja atau tidak tidak kosong nilainya. Sehingga kemarin kebijakannya seperti itu.
Selain kebijakan, ternyata misalkan ada hal-hal lagi ya yang tidak sesuai, biasanya kita langsung diskusikan kembali dengan tingkat manajemen sekolah, kemudian melakukan refleksi ini. Ini sebenarnya sistemnya seperti apa yang harus menguntungkan kedua belah pihak seperti apa. Lebih ke konfirmasi kemudian refleksi seperti itu sih. Iya, berarti berdiskusi dengan guru mapel terlebih dahulu, kemudian menanyakan apa saja yang dibutuhkan, kemudian kalau misalnya ternyata selama penjalanannya itu masih terdapat kendala, maka baru dibahas ke tingkat manajemen agar diperoleh solusi yang lebih baik gitu ya. Oke. Selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kan tadi sudah saya tanyakan ya Bu ya. Yang selanjutnya ini apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif seperti itu ya, dalam pengambilan keputusan itu kita tuh harus melihat ada beberapa prinsip ya mungkin yang kami ambil. Yang pertama itu adalah melihat dari sisi hasil akhirnya seperti itu. Apapun ya, misalkan contoh pada pembelajaran, hasil akhirnya harus seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Misalkan anak-anak tadi ikut lomba, keluar kelas dan sebagainya, tapi endingnya kan nanti tetap ya anak itu harus ke perguruan tinggi, barangkali ada yang masuk ke jalur rapot, itu harus diperhitungkan, sehingga memang ya guru dan sebagainya harus memahami situasi tersebut. Sehingga kita basicnya adalah endingnya, hasil akhirnya. Terus kemudian yang kedua itu biasanya kita lihat berdasarkan aturannya. Ya. Kita mau melakukan kebijakan atau apapun ya, efektif atau tidaknya, yang pertama kita harus based on rule kayak gitu ya. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan di sekolah, nanti kita lihat aturannya seperti apa. Kemudian kalau yang selanjutnya berarti nanti kita tinggal efektifnya adalah melihat kebutuhannya seperti apa. Berarti kembali lagi ke peraturan terlebih dahulu ya Bu ya. Aturannya seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa, kemudian kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Berarti memang untuk pengambilan kebijakan ini yang lebih efektif adalah melihat role-nya terlebih dahulu, kemudian baru melihat kondisi di lapangan seperti itu ya, dan disesuaikan antara kondisi lapangan beserta kebijakan agar kita tidak keluar dari rule yang ada atau kebijakan-kebijakan yang sudah dipatenkan oleh pihak yayasan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada nggak sih Bu selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mengacu ke masalah tadi saja Ibu ya. Iya. Dilema etika itu banyak sekali gitu ya. Kalau tantangannya adalah yang pertama itu memang tantangan dari internal ya. Yang kita alami itu dari guru-guru ya, banyak yang masih belum legowo gitu ya. Masih grundel ya dan sebagainya. Itu memang perlu pendekatan yang kontinu, tidak hanya 1-2 kali tapi berkali-kali. Perlu pemahaman, apalagi di sekolah kami itu banyak guru-guru yang idealismenya tinggi ya, masih muda gitu ya. Karena guru-gurunya masih muda, energik dan sebagainya, punya pemikiran yang lebih bahasanya ya, frontal mungkin ya, seperti itu. Sehingga memang pendekatan itu harus dilaksanakan gitu. Dan memang sebagai manajemen itu tidak hanya memberikan kebijakan saja atau peraturan seperti, tapi controllingnya itu yang kadang sangat susah ya. Kita sudah punya rule ini, tapi di lapangan ternyata tidak sesuai seperti itu. Sehingga controlling dan sebagainya itu sangat penting. Berarti untuk tantangannya yang internal, apakah ada tantangan dari eksternal sendiri Bu terkadang? Tantangan dari eksternal itu biasanya tuntutan dari orang tua. Tuntutan orang tua terkadang itu karena mereka khawatir ya Bu ya. Mereka keluar misalkan yang OSN itu kan bisa keluar 1 bulan ya, atau bahkan 2 bulan tidak di kelas dan sebagainya, harus keluar kota seperti itu. Ada rasa kekhawatiran yang tinggi untuk orang tua kita seperti itu, sehingga memang di situ ada sinergi lah antara sekolah sama orang tua
tua, bagaimana kita memahamkan orang tua juga, ya kita home visit nih, kelasnya home visit dan sebagainya. Jadi tantangannya itu lebih ke apa ya, komunikasi saja. Kalau komunikasinya berjalan lancar, ya insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Iya, berarti untuk tantangan yang merupakan tantangan pengambilan keputusan itu condongnya ada dua kalau selama ini Ibu ini ya. Jadi ada internal, ada eksternal. Untuk yang internal itu sendiri berarti berasal dari apa yang berhubungan saja, misalnya antara murid dengan guru mapel yang notabene itu. Kemudian untuk yang eksternalnya mungkin wali murid yang notabene anaknya yang mengikuti lomba seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau istilahnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Oke, ya. Kalau untuk jadwal misalkan dalam penyelesaian suatu permasalahan sebenarnya tidak ada. Kalau jadwal harus ini sebenarnya tidak ada ya. Cuman memang kalau sebagai wakakurikulum ya berkaitan dengan pembelajaran, proses pembelajaran, jadwal terstruktur itu biasanya supervisi. Nah, itu kan pasti ada jadwal. Terus kemudian ada pendampingan itu dilakukan juga setiap hari bahkan ya. Hanya saja kalau ada masalah-masalah tadi yang masuk ke kami, itu biasanya kita itu dengarkan dulu, ya, terus kemudian kita konfirmasi, kita cari tahu penyebabnya, kita diskusikan solusinya dan tidak langsung serta-merta penyelesaian tersebut langsung diberikan solusi. Biasanya kita memang ada waktu, tadi prosedurnya ada diskusi dulu, ada konfirmasi, ada refleksi, sehingga nanti muncul satu solusi atau kebijakan. Jadi kalau ada masalah nanti disesuaikan nih masalahnya apa nih. Kalau misalkan masalah itu memang sudah urgent ya, itu berarti memang harus diselesaikan. Tetapi memang harus butuh waktu. Biasanya kita juga berkaitan dengan diskusi dengan yayasan juga. Ada yayasan juga. Tetapi kalau masalah tersebut ternyata di rule kita jelas. Contoh saja ya, anak bermain HP di kelas, itu kan sudah ada rule jelasnya. Berarti saat itu juga entah itu guru ataupun wali kelas itu bisa langsung memberikan keputusan seperti itu. Jadi kita lihat nanti masalahnya seperti apa. Ya sesuai dengan urgenitas dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Kalau misalnya urgent, yang notabene misalnya nilai rapor tersebut bentar lagi dibagi, ya berarti harus segera diselesaikan. Namun kalau misalnya permasalahan ini sudah terangkat 1 bulan atau 2 bulan sebelum pembagian rapot, ya mungkin seperti yang Ibu tadi sebutkan bisa melalui diskusi terlebih dahulu gitu. Oke, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Oke, baik. Sebagai manajemen ya, karena saya itu sebagai waka, kepala bidang kurikulum, sehingga banyak pihak yang terlibat ya, terutama karena saya bukan yang untuk kebijakan seperti itu, sehingga apapun masalahnya kita diskusikan di tingkat manajemen dan nanti dibantu oleh kepala sekolah seperti itu. Kemudian kita juga ada di tingkat yayasan, kalau di sekolah kami namanya LPP seperti itu, yang membawahi sekolah, sehingga apapun kita nanti sampaikan permasalahannya sesuai dengan bidang-bidangnya ke LPP seperti itu. Kemudian guru juga ya, guru siswa itu juga semuanya itu adalah faktor yang mempengaruhi kami dalam memberikan suatu kebijakan. Jadi sebenarnya banyak sekali peran ya. Orang tua juga seperti itu. Intinya seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi kami dalam menentukan kebijakan. Ya berarti yang mempermudah atau membantu selama ini ya berarti memang stakeholder yang berhubungan terhadap permasalahan tersebut ya Bu ya. Oke. Dari semua yang telah disampaikan Ibu, apakah pelajaran yang Ibu dapat petik atau dari pengalaman yang bisa diambil keputusan selama ini bagaimana? Baik,
pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya. Iya. Yang pertama, apabila ada suatu permasalahan, Iya. kita harus identifikasi terlebih dahulu itu masalahnya apa. Nah, kemudian mana nih pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah tahu pihak yang terlibat, terus kemudian kita harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu di seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Jadi jangan hanya satu, dua pihak saja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi terkait masalah tersebut. Diskusi ini juga harus melibatkan berbagai banyak peran, terutama pemangku kebijakan seperti itu, dan kemudian nantinya bisa menghasilkan suatu solusi yang efektif yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi memang intinya seperti ada masalah tidak harus langsung diselesaikan, tapi harus dilihat dulu seperti apa kondisinya. Oh iya, berarti memang harus dilihat terlebih dahulu apakah ada pengujiannya atau tidak, seperti itu ya. Apakah ini termasuk dalam dilema etika ataupun kebijakan moral begitu ya Bu ya. Iya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Semoga saya juga bisa mendapatkan ilmu yang dari Ibu sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Iya, sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, ternyata setiap kebijakan itu kembali lagi apakah kebijakan yang diambil itu harus sesuai dengan, kita harus patokan terlebih dahulu terhadap pro yang ada, kemudian stakeholder yang bersangkutan, dan tentu saja agar siswa tersebut juga tidak mengalami kerugian atau itu semuanya untuk kembali lagi ke murid kita, begitu ya Bu ya. Kebaikan bersama gitu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Nurfin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Tidak Bu, saya yang banyak kekurangan. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu cukup banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.